konsep dasar pengujian hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo artinya adalah lemah, rendah, dan tidak kuat. Tesis artinya teori, asumsi, pendapat, atau pernyataan. Berdasarkan definisi tersebut, hipotesis juga bisa diartikan sebagai teori yang sifatnya lemah dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu proporsi atau tanggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis juga merupakan data. Akan tetapi karena kemungkinan bisa salah, maka apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, harus diuji lebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Pengujian hipotesis ialah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diuji. Ciri-ciri hipotesis. Hipotesis harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Hipotesis harus menerangkan fakta atau fenomena. Hipotesis harus menyatakan hubungan antar variabel. Hipotesis harus dapat diuji. Dan terakhir adalah hipotesis harus mudah dimengerti. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol merupakan hipotesis awal yang umumnya berisi kepercayaan, asumsi, atau pendapat yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan pendapat atau yang berlawanan dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif selalu berlawanan dengan hipotesis nol. Hal ini karena pada dasarnya kita ingin sekali menolak H0 dengan menawarkan hipotesis alternatif sebagai pernyataan yang lebih tepat. Berenson menyatakan beberapa poin penting tentang hipotesis nol dan hipotesis alternatif sebagaimana dirinci sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nol atau H0 mewakili kondisi status quo atau kondisi yang sekarang diyakini kebenarannya, atau suatu pernyataan yang didasarkan pada teori atau konsep. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA adalah lawan dari statement H0 atau mewakili klaim atau dugaan dari peneliti terhadap kemungkinan tidak berlakunya kondisi status quo atau kondisi saat ini sebagai bagian dari tujuan penelitian yang hendak diraih. Yang ketiga, jika H0 ditolak, maka peneliti memiliki bukti secara statistik bahwa hipotesis alternatif yang berlaku atau yang dianggap benar. Yang keempat, jika ternyata hasil dari penelitian H0 tidak ditolak, maka peneliti gagal membuktikan bahwa hipotesis alternatif adalah benar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa H0 terbukti benar. Yang kelima, hipotesis nol selalu mengarah pada nilai spesifik dari suatu nilai dari parameter populasi dan tidak boleh berupa suatu sampel statistik. Yang keenam, pernyataan hipotesis nol selalu berupa tanda sama dengan yang menghubungkan pada nilai-nilai spesifik dari suatu parameter populasi. Yang ketujuh, pernyataan dari hipotesis alternatif tidak pernah menggunakan tanda sama dengan untuk menghubungkan nilai-nilai spesifik dari suatu parameter populasi.
Arah uji hipotesis atau bentuk uji hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama one tail atau satu sisi, yang kedua adalah two tail atau uji dua sisi. Uji one tail atau uji satu sisi atau uji satu arah, yaitu bila hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya. Jika lebih tinggi atau besar disebut uji sisi kanan, jika lebih rendah atau lebih kecil disebut uji sisi kiri. Contoh uji sisi kanan. Misalkan saja terdapat klaim bahwa umur terbaik untuk melanjutkan kuliah S2 adalah saat 25 tahun. Karena itu kita bisa menuliskannya dalam notasi sebagai berikut. H0 sama dengan 25. Bila hipotesis alternatif lebih besar daripada hipotesis 0, artinya kita berasumsi bahwa usia melanjutkan kuliah S2 terbaik adalah di atas 25 tahun, maka dapat kita tulis HA lebih besar dari 25. Untuk contoh yang kedua, yaitu contoh uji sisi kiri. Misalkan saja untuk permasalahan yang sama, terdapat klaim bahwa umur terbaik untuk melanjutkan kuliah S2 adalah 25 tahun. H0 kita dapat tuliskan H0 sama dengan 25. Bila hipotesis alternatif lebih kecil daripada hipotesis 0, artinya kita berasumsi bahwa usia melanjutkan kuliah S2 terbaik di bawah 25 tahun. Oleh karena itu, HA dapat ditulis HA kurang dari 25. Uji detail atau uji dua sisi atau uji dua arah merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lain. Contoh, untuk permasalahan yang sama, terdapat klaim bahwa umur terbaik untuk melanjutkan kuliah S2 adalah 25 tahun. Oleh karena itu dapat dituliskan H0 sama dengan 25. Bila hipotesis alternatif tidak sama dengan nilai hipotesis 0, artinya kita berasumsi bahwa usia melanjutkan kuliah S2 yang terbaik bukanlah di usia 25 tahun, bisa lebih atau bisa kurang. Oleh karena itu kita dapat menuliskan HA tidak sama dengan 25. Tiga bentuk rumusan hipotesis, antara lain hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut, maka hipotesis atau jawaban sementara yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif. Untuk contoh permasalahannya sebagai berikut. Yang A, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang B, seberapa tinggi produktivitas biji kopi di Kabupaten Jember. Yang C, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Yang D, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari empat pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Yang A, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang B, produktivitas biji kopi di Kabupaten Jember 8 ton per hektar. Yang C, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Yang D, gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda.
Contoh rumusan masalah komparatif. Apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Rumusan hipotesis komparatif antara lain: A. Tidak terdapat perbedaan daya tahan antara lampu merek A dan B. Yang B. Daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Yang C. Daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah: apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Untuk rumusan dan hipotesis nolnya adalah: tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Untuk hipotesis statistiknya adalah: untuk H0, P sama dengan 0. Untuk HA, P tidak sama dengan 0. P di sini merupakan simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan. Dapat dibaca hipotesis 0 yang menunjukkan tidak adanya hubungan atau 0 sama dengan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja dalam populasi. Hipotesis alternatifnya menunjukkan adanya hubungan atau tidak sama dengan 0, mungkin lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis berdasarkan pada penafsiran parameter populasi berdasarkan data sampel. Ada dua cara untuk menafsirkan, antara lain uppoint estimate dan interval estimate, di mana uppoint estimate ialah suatu taksiran berdasarkan satu nilai data sampel, sedangkan interval estimate ialah taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval dan data sampel. Dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu jika hipotesis 0 yang benar atau yang seharusnya diterima. Jika kesalahannya dinyatakan dengan alfa, atau dapat dikatakan menolak H0 ketika H0 benar dinyatakan dengan alfa. Itu yang kedua, kesalahan tipe 2, jika hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Jika kesalahan dinyatakan dengan beta, atau dapat dikatakan gagal menolak H0 ketika H0 salah dinyatakan dengan beta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.